yang hari-hari ini hanya sendiri, yang berteman dengan sepi dan sedih, yang menahan rindu untuk bertemu. Sekarang yang aku punya hanya jarak, semakin jauh dan semakin berlipat. Sekarang, setiap doa adalah harapan. Aku mungkin belum mengerti alasan tentang hari-hari ini. Namun, bukan alasan untuk berhenti mengusahakan yang terbaik dari rumah, menawar pada yang kuasa, menjaga yang di dalam, menyelamatkan yang di luar. Masih ada harapan. Besok langit masih terang, dan setelah hari-hari ini pasti ada jawabannya. Tuhan, aku rindu menyambut tubuh dan darah-Mu, memadahkan lagu dan pujian kepadamu, melayani Engkau dalam perayaan Ekaristi. Tuhan, aku rindu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, Engkaulah yang bertahta di dalam surga. Dengan kerendahan hatiku, aku menghadap-Mu. Engkaulah penolong abadi, ku berdoa kepadamu. Ya Bapa, aku memimpikan dalam hidup ini sebuah dunia yang penuh kedamaian dan ketentraman. Ya Bapa, lihatlah tangis ratap anak-anak-Mu, kesedihan, kebimbangan, dan penderitaan menimpa kami. Kami lemah, kami rapuh, kami serasa tak sanggup melewati ini semua. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami, agar iman kami tak hilang. Aku memohon kepadamu dengan penuh harapan. Kuatkanlah kami menghadapi ini semua, karena Engkaulah teladan kami. Inilah doaku kepadamu ya Bapa. Tuntunlah kami ke suatu tempat. Aku merindukan datangnya kerajaan-Mu di dunia ini. Inilah harapanku ya Bapa. Aku percaya orang-orang yang berpengharapan akan selalu menemukan jalan baru dalam menjalani hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja, seperti kami di sini. Banyak hal yang ingin saya katakan, tetapi tidak semuanya akan saya katakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita pasti semuanya mengalami kerinduan. Pasti. Entah itu kerinduan untuk berkumpul bersama, entah itu kerinduan untuk jalan-jalan kemana saja yang kita mau. Tapi dalam konteks ini kita pasti merindukan untuk pergi ke gereja bersama-sama, berkumpul bersama sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja. Tetapi dalam konteks ini, pada saat ini kita tidak bisa melakukannya. Banyak hal yang mempengaruhinya, terutama adalah virus COVID-19. Memang
beberapa orang mengatakan, ya, hidup dan mati itu kan urusan kita. Tetapi teologi seperti ini agaknya kurang pas. Memang hidup dan mati ada di tangan Tuhan, tetapi untuk mengusahakan hidup kita itu adalah urusan kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai sebuah bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan begitulah kita harus melakukannya untuk saat ini. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan begitu saja virus ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada hidup kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sendiri. Dan pekan suci pada Paskah 2020 ini memang sangat berbeda. Biasanya kita pasti merayakannya dengan penuh sukacita. Hari-hari belakangan ini tidak ada terdengar latihan kur, tidak ada terdengar suara-suara anak-anak yang latihan mustinar dan lain sebagainya. Tapi kami harap bahwa semangat Paskah itu tetap kita hayati sebagai bentuk kebangkitan kita. Memang secara liturgis kita tidak merayakannya. Kita tidak pergi ke gereja bersama-sama merayakannya seperti biasanya. Tetapi harapannya iman kita tidak luntur akan hal-hal yang semacam ini. Bahkan kita diajak untuk lebih mengimani Yesus, bukan hanya sekedar liturgi. Kalau hanya sekedar liturgi, kita ke gereja selesai semua. Maksudnya adalah dalam Paskah itu memang kita bangkit bersama Yesus. Bangkit dari apa? Bangkit dari kedosaan kita, bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin kita lakukan. Saya yakin semuanya rindu dan saya rindu. Tetapi saya harap semuanya tetap di rumah merayakannya dengan berbagai cara, terutama live streaming, dengan menonton dan dengan cara yang baik, sehingga Paskah ini benar-benar menjadi Paskah yang tidak pernah kita lupakan selama kita hidup. Dan akhir kata saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih.